Babak 16 besar Piala Dunia antar klub menyajikan sejumlah partai gengsi yang sulit untuk dilewatkan. Inter Miami yang dipimpin Lionel Messi bakal mengusung ambisi balas dendam melawan Paris Saint-Germain. Sementara itu ada duel Raja Minyak yang mempertemukan Manchester City versus Al Hilal. Sementara Real Madrid asuhan Xabi Alonso cukup perkasa dengan gak terkalahkan sampai sejauh ini. Ini juga menjadi ajang pembuktian Xabi di musim perdananya bersama Real Madrid. Cetak Gol coba merangkum preview big match babak 16 besar Piala Dunia antar klub sebagai berikut. Menyajikan banyak partai big match. Piala Dunia antar klub bisa dikatakan menjadi perhelatan yang paling sepi peminat. Terbukti rata-rata kehadiran penonton di setiap pertandingannya hanya di bawah 50%. FIFA sampai-sampai memberikan diskon besar-besaran agar bisa menarik animo. Pep Guardiola juga ikut membantu dengan mengajak para fans Manchester City di Amerika untuk mau menonton pertandingan. Padahal Piala Dunia antar klub menyajikan banyak drama yang gak terduga-duga. Atletico Madrid yang berstatus sebagai tim unggulan tersingkir lebih dulu di babak penyisihan grup. Los Rojiblancos gagal melaju ke babak jauh karena hanya finish di peringkat 3 klasemen grup B. Hasil buruk ini seakan langsung menjadi tamparan keras bagi Diego Simeone. Bukannya berbenah, pelatih asal Argentina ini justru menyalahkan wasit sebagai biang keladi kegagalan Atletico. Selain Atletico Madrid, RB Salzburg juga harus menelan pil pahit. Raksasa Austria ini tersingkir dramatis setelah hanya kalah selisih 1 poin dari Al Hilal. RB Salzburg harus merasakan keperkasaan Real Madrid asuhan Xabi Alonso dengan dibabat habis 0-3. Padahal sebelumnya RB Salzburg sudah koar-koar bakal mengalahkan Real Madrid. Media RB Salzburg menyindir Los Blancos sudah kehilangan jati dirinya sejak kepergian Cristiano Ronaldo. Di babak 16 besar nanti menyajikan beberapa laga big match yang gak boleh dilewatkan. Salah satunya ada pertandingan balas dendam yang mempertemukan PSG dan Inter Miami. Partai Benfica kontra Chelsea juga gak kalah serunya mengingat ini menjadi duel klasik. Sementara Inter Milan yang dipimpin pelatih baru juga punya potensi melaju kencang jika mengalahkan Fluminense. Real Madrid versus Juventus. Gak cuma Inter Milan yang punya potensi melaju kencang, Real Madrid asuhan Xabi Alonso juga punya peluang yang sama. Los Blancos memimpin grup H dengan gak terkalahkan di 3 laga. Itu artinya pasukan Xabi Alonso bertemu dengan Juventus yang menjadi runner-up grup G. Si Nyonya Tua gagal meraih puncak klasemen setelah dibabat habis Manchester City 2-5. Ini menjadi partai klasik yang kembali bertemu setelah terpisahkan 8 tahun lamanya. Terakhir kali kedua tim bersua di tahun 2017 yang lalu saat Real Madrid masih diperkuat Cristiano Ronaldo. Secara head-to-head Real Madrid menjadi tim yang lebih diunggulkan dari Juventus. Dari 21 pertemuan, pasukan Xabi Alonso berhasil memenangkan 10 pertandingan di antaranya. Bahkan Real Madrid juga tampil mengesankan dengan mencetak 26 gol. Alhasil, si Nyonya Tua wajib waspada dengan rekor buruknya karena Xabi mengusung ambisi besar. Pelatih asal Spanyol ini ingin membuktikan kejeniusan taktiknya dengan mengalahkan pasukan hitam putih. Juventus adalah salah satu tim bersejarah di Eropa. Mereka punya tim yang bagus dan ini akan sangat sulit. Namun kami percaya Real Madrid mampu untuk mengatasi perlawanan mereka. Kepercayaan diri Xabi Alonso ini juga direspon secara positif oleh para pemain Real Madrid. Sebut saja Vinicius Junior yang mengaku skuad Los Blancos sudah mulai memahami filosofi sang pelatih. Kami melangkah sedikit demi sedikit. Tentu saja kami tak melakukan semua yang dia minta pada kami dengan sangat cepat. Laga melawan RB Salzburg menjadi contoh yang bagus untuk itu, ujar winger Brazil tersebut. Meski begitu, optimisme Real Madrid ini justru diragukan oleh Joan Laporta selaku presiden Barcelona. Dirinya menyebut Los Blancos bisa tampil mengesankan hanya karena dekat dengan penguasa. Real Madrid lebih suka mendatangkan pemain, sementara kami mengandalkan pemain dari La Masia. Dan saya rasa mereka juga punya semacam kedekatan dengan kekuasaan. Itu bisa berjalan dua arah. Dapatkan sepatu Pionix series pria yang harganya sangat ramah di kantong.
Cek linknya di bawah ini. Inter Miami versus Paris Saint-Germain. Laga nggak kalah menarik bertajuk balas dendam juga tersaji di babak 16 besar kali ini. Inter Miami yang dipimpin oleh Lionel Messi berhadapan dengan mantan timnya yakni PSG. Perjuangan La Pulga untuk membawa Inter Miami lolos ke babak 16 besar dinilai cukup sulit. Klub berjuluk The Herons ini nyaris gagal lolos setelah hampir diremontada Palmeiras. Padahal pasukan merah muda sempat unggul hingga menit ke-87. Meski begitu, Inter Miami akhirnya dipastikan lolos setelah Al Ahly dan Porto bermain imbang 4-4 di laga yang sama. Alhasil pasukan Pink mengukir sejarah lolos dari fase gugur Piala Dunia antar klub untuk pertama kalinya. Pencapaian ini membuat Messi bangga bukan main. Kami berhasil lolos ke babak 16 besar dan itu sangat berarti bagi klub. Ini merupakan kemajuan yang bersejarah bagi Inter Miami dan MLS, ujar Messi. Namun Messi nggak boleh berpuas diri dan fokusnya kali ini adalah mengalahkan PSG. Bukannya takut, Lionel Messi bakal mengusung misi balas dendam menghadapi Les Parisiens. Pemain 38 tahun ini siap membuktikan diri belum habis dan membuat mantan klubnya menyesal. Ambisi Messi mendapatkan dukungan dari mantan rekan satu timnya yakni Javier Mascherano. Kalau Messi bermain dengan emosi, biasanya dia tampil luar biasa. Pemain seperti dia kalau punya sesuatu yang ingin dibuktikan bisa meledak, ujar Mascherano. Manchester City versus Al Hilal. Laga terakhir yang patut dinanti adalah bertemunya duel minyak yang mempertemukan Manchester City dan Al Hilal. Laga ini bisa dikatakan big match karena kedua tim sama-sama diisi oleh skuad berkualitas. Tensi laga makin tinggi karena Al Hilal mendadak jadi tim kuda hitam di Piala Dunia antar klub kali ini. Skuad Al Zaim sukses menyingkirkan RB Salzburg yang menjadi tim unggulan. Gak heran Ruben Neves mengatakan dirinya gak gentar melawan mantan klubnya. Tentu saja kami tidak takut, kami akan melakukan yang terbaik, kata Neves. Sementara pertandingan ini juga menjadi ajang balas dendam Simone Inzaghi. Rupanya ex-pelatih Inter Milan ini ingin menebus dosa masa lalunya karena kalah di partai puncak final Liga Champions 2023. Ditambah lagi Al Hilal mengukir rekor luar biasa dengan catatan 2 clean sheet berturut-turut. Meski begitu, pasukan Al Zaim nggak boleh lengah dengan derap laju The Citizen. Manchester Biru catatkan rekor sempurna dengan menyapu bersih 3 laga di grup G. Anak asuh dari Pep Guardiola juga menjadi tim tersubur di fase grup karena mengemas 13 gol. Tentunya di atas kertas Manchester City lebih diunggulkan lolos ke babak perempat final. Apalagi Bernardo Silva optimis kalau Manchester City bisa mempertahankan gelar Piala Dunia antar klubnya. Kami datang ke sini untuk menang, dan sekarang kami satu langkah lebih dekat ke tujuan itu. Mulai sekarang semuanya hidup atau mati, kami harus bersiap, tegas Silva. Celana pendek dari 71 bisa kamu dapetin mulai dari 38 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan preview big match babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Bagaimana pendapatmu, manakah laga yang paling kamu tunggu-tunggu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.